Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita mulai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan, misalnya kita buka detik.com. Nah, ini adalah salah satu jenis website di mana rata-rata adalah membuat agar website ini semuanya di tengah. Bukan artian kontennya di tengah, tapi all elemennya ke tengah. Sehingga antara kanan dan kiri memiliki jarak. Atau misalnya ada juga, misalnya yusufmansur.com. Yang ini pun sama, elemennya ke tengah, tapi di kanan dan kiri memiliki jarak. Fungsinya apa? Fungsinya agar ketika komputer dibuka oleh resolusi yang lebih rendah, contohnya resolusi netbook, ini adalah resolusi notebook dengan display 1366x768, sekarang saya ganti menjadi 1024x768. Maka akan menjadi seperti ini. Tetap di tengah, ini pun sama. Sehingga akan menjadi lebih rapi. Jadi langsung kita mulai, kita buka script CSS-nya, klik kanan, edit with notepad. Nah, kita buat satu lagi. Jadi di dalam body kita buat yang namanya terserah bebas, tapi agar kita mudah ingat, kita sebut saja dengan container. Kemudian kita buat lebar, misalkan 1000 px. Nah, kita save. Jadi bisa diartikan, saya buat gambar seperti ini di dalam Excel. Ini adalah, anggaplah ini layar notebook dengan resolusi 1366x768. Ini adalah layar websitenya. Dan ini adalah free. Artinya ini bisa digunakan untuk iklan, jarak, dan lain sebagainya. Dalam artian seluruh body akan kita rubah. Jadi kita salah satu file kita edit, misalkan index. Kemudian setelah body, kita langsung buat di sini div ID karena menggunakan pagar container. Ini kita majukan. Div. Kita save. Nah, cukup seperti ini, nanti akan menjadi, kita jalankan Firefox. Tapi sebelumnya resolusinya kita rubah dulu ke dalam notebook 136768. Nanti displaynya seperti ini. Memiliki lebar 1000 px. Oleh karenanya, karena kita ingin membuat di tengah, kita tambahkan margin left auto. Dan margin right auto. Kemudian kita save. Selanjutnya website sudah menjadi rata tengah seperti ini. Sehingga apabila kita rubah warna backgroundnya, misalnya saya akan merubah warna background menggunakan color picker, misalnya warna gray, kita rubah body background. Jadi bodinya kita rubah, background color, kita save. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah background bodinya. Nah, kemudian untuk ukuran di sini, kita akan buat settingan baru lagi. Jadi kita tetapkan tidak menggunakan persen untuk sidebar dan konten isinya. Kita langsung buat, misalnya langsung kita buat di sini 250 px. Kita lihat 250 px. Seperti ini. Kenapa tidak berubah? Karena tadi 25% dari 1000 px sama dengan 250 px. Apabila kita rubah di sini 270 px misalnya, dibuat lebih lebar, maka di sini akan menjadi lebih lebar.
Tapi ini ke bawah karena 75%, maka nanti di sini akan kita kurangi. Kita buat 250 px, kemudian isi kita rubah juga. Di sini kita menggunakan max weight. Fungsinya agar ketika dibuka pada resolusi yang lebih rendah, weight-nya menyesuaikan. Tapi ketika dibuka pada resolusi yang lebih tinggi, weight-nya adalah, misalkan kita buat seperti ini di dalam Excel. Anggaplah ini sidebar. Kemudian ini adalah konten. Tadi kita buat kontainernya 1000 px. Kemudian di sini 250, maka sisanya adalah 1000 dikurang 250, 750. Tapi apabila kita ingin membuat border di tengah, maka kita bisa buat di sini 745 px. Misalnya isi weight-nya 745 px. Kita save, kita lihat. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kenapa kontennya menjadi mengisi seperti ini? Karena ingat, lebarnya mengikuti konten. Oleh karena itu, untuk isi kita buat konten menjadi lebih banyak. Isi, misalnya di sini saya buat lebih banyak. Save. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk title yang sudah kita buat ini, kita samakan juga 250 px. Weight-nya 250 px. Weight-nya 250 px. Kita save. Tetap. Sekarang kita edit. Pada padding kita buang. Karena title tidak perlu menggunakan padding. Kita buat di sini. Karena title, apabila title dirubah, mari kita lihat dulu. Maka akan menjadi seperti ini. Title-nya sudah tidak mepet lagi. Nah, tapi ini kurang tinggi. Apabila kurang tinggi, atas dan bawah, kita bisa menggunakan fitur line height. Misalkan 45 px. Jadi tingginya 45 px seperti ini. Nah, setelah itu, ini kita hapus height-nya karena sudah menggunakan line height. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk konten bisa kita buang juga untuk padding left. Karena apabila ada padding left di sini 10, berarti weight-nya adalah 260. Oleh karena itu, apabila tetap menggunakan padding left 10, di sini bisa kita buat atau padding semuanya keseluruhan. Padding keseluruhan adalah 10 px. Maka untuk weight tadinya 250, berarti dikurangi kanan dan kiri, ada 10 kiri, 10 kanan, maka menjadi 230 px. Kita lihat, nah seperti ini, jadi lebih rapi. Kemudian untuk height-nya, antara isi, kita tidak perlu menggunakan 500 px, bisa kita isi dengan auto. Auto dalam mengikuti ini. Kemudian untuk sidebar, height juga kita setting dengan auto. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah konten. Ini adalah sidebar. Coba kita kecilkan. Nah, di sini akan ada CSS tambahan. Di mana karena ketika kita scroll, ini seperti menggunakan table. Karena ada sesuatu yang belum, harus ada yang disetting.
Dan ini untuk materi berikutnya. Kemudian, satu tambahan materi, mungkin tadi kita melihat yusumansur.com, ketika di-scroll, menunya tetap berada di atas. Menunya tetap berada di atas. Nah, di sini bisa kita buat juga agar menu tetap berada di atas. Tapi menunya harus di atas. Nah, kita pindahkan dulu index.html-nya. Untuk div menu, kita pindahkan sebelum header. Nah, kemudian pada CSS menu, kita buat positionnya fix. Artinya, walaupun di scroll, posisinya tetap berada di situ. Oke, harus ada yang disetting lagi, yaitu height. Maaf, salah posisi. Menu, oh ini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ada jarak di atas? Kemungkinan tadi saya menaruh margin, maka margin topnya kita hilangkan. Jadi 0px. Nah, seperti ini. Jadi ketika di scroll, menu tetap berada di atas. Nah, karena ini tertutup, nggak kelihatan, maka kita perlu menambahkan untuk header, yaitu margin top. Karena margin atasnya sudah digunakan oleh menu. Kita tambahkan misalnya 45px. Oke, sebentar. Ada kesalahan di sini. Menu, header. Menu, position fix. Ini sudah oke. Overflow auto sudah oke. Margin kita hapus. Oke, ini juga sudah oke. Berarti kita kembalikan ke kondisi semula. Apabila terjadi seperti ini, kita cukup menghapus atau menambahkan, ini juga bisa, clearbot ke dalam menu. Kita cek menggunakan clearbot, apakah ada perubahan, kita simpan. Ternyata tidak ada perubahan. Berarti langkah selanjutnya kita hapus untuk margin top di sini. Bisa kita ganti dengan padding. Nah, jadi seperti ini. Menunya sudah di atas. Kemudian, untuk selanjutnya, kita lihat pada menu. Oke, baik. Menu ini juga kita buat weight-nya menjadi 1000px. Nah, sama. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa bervariasi di sini. Misalnya di dalam logo, jadi kita bisa buat yang namanya border radius. Jadi kita cari logo. Nah, atau dimanapun, di konten pun bisa, atau bahkan di footer pun bisa, di sidebar pun bisa. Misalnya di sini kita akan buat misalkan header. Header akan kita buat menggunakan border radius. Jadi headernya tidak biasa-biasa saja. Atau title bisa kita gunakan border radius. Kita cari yang mudah saja. Title kita cari di sini title, kemudian kita isi dengan border radius. Agar lebih jelas, saya berikan 30px, nanti bisa kita rubah lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah title. Nah, kemudian bisa kita rubah misalnya menjadi 5px. Nah, jadi seperti ini. Atau jika kurang mungkin 15px. Nah, jadi seperti ini. Sama halnya dengan urutan margin atau padding. Jadi ini semuanya kan atas, kiri, kanan, atas, kanan, bawah, kiri 15px.
Jadi apabila kita ingin membuat misalnya hanya satu sisi saja, 15px 0, 15px 0, maka akan menjadi seperti ini. Atau jika kurang terlihat, bisa kita tambah 25px atau 25px. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini adalah border radius. Mungkin sidebar kita hapus saja colornya. Nah, maka akan seperti ini. Konten 1, konten 2, konten 3. Dan apabila konten yang ini lebih banyak, misalnya ini adalah home, kita hapus, kemudian kita buat sendiri, ini konten, kita buat lebih banyak, kita simpan, oke, kurang banyak. Nah, maka akan menyelesaikan seperti ini. Nah, sekarang kita buat perbagus dari sisi konten di sini. Karena ini terlalu mepet, bisa kita tambahkan padding pada div isi. Kita cari div isi, kemudian kita cari div isi, kita tambahkan padding, misalkan 7px. Kita simpan. Nah, kita cek di sini. Nah, kenapa menjadi di bawah? Oke, sebelum itu kita tambahkan lagi, sepertinya 7 kurang. Misalkan kita tambah di sini 12px. Nah, jadi seperti ini. 12px. Kemudian, ingat logika yang sebelumnya. Total konten adalah, kita lihat, isi dari isi 745. 745. Kemudian di kanan itu ada 12px untuk padding, 12px untuk padding kanan. Sehingga totalnya adalah 24. Nah, kemudian coba kita kurangkan. 745 dikurang 24. 721. Maka weight di sini kita tulis 721. Kemudian kita simpan. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah home. Sudah menjadi lebih rapi. Nah, kemudian bisa kita perbaiki juga untuk misalkan body. Jadi dari isi, backgroundnya kita bisa buat white, putih. Kemudian ini saya rubah, jangan putih. Misalnya red. Kemudian kita lihat. Nah, menjadi seperti ini. Ini belum berubah karena masih ada pagarnya. Kita hapus pagarnya. Nah, sudah. Ini adalah home. Nah, kemudian untuk footer, kita rapikan footer di bawah. Kaki. Nah, kita buat footer ada di tengah. Tag legend center. Kemudian height-nya kita buat menggunakan line height. Kita coba lihat dulu. Sudah di sini. Kemudian ini kita rubah. Misalkan menjadi putih. Dengan font size juga kita rubah. Misalkan menjadi 9px. Nah, misalkan tulisannya kita rubah juga. Menjadi copyright. Bisa kita copy dari sini. Atau dari Word juga bisa. Kita cari insert simbol. Simbol copyright. Nah, kita copy saja. Kita pasang di sini. Copyright misalkan website.com. Kemudian kita simpan. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini.
Nah, ini ada A-nya. Sebentar. Coba kita copy dari sini. Karena seharusnya ada di atas. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Jika tetap ada A-nya, maka kita harus menggunakan simbol copyright yang lain. Yaitu tidak menggunakan simbol ini. Nah, akan saya berikan untuk materi berikutnya ketika kita masuk ke dalam select area, yaitu apabila kita sudah masuk ke dalam form PHP. Nanti kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Nah, kita buat seperti ini saja dulu. Saran. Nah, copyright.set.com. Baik, sekian. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.